Hari ini kita akan review motor Honda ADV 160 ABS tahun 2025 warna top matte white atau putih matte. Dan ini ADV sebelumnya ya, karena sekarang sudah muncul ADV yang terbaru. Ini adalah skutik adventure bergaya tangguh dengan fitur canggih yang bikin reading makin seru. Yuk kita bahas detailnya. Saat ini saya berada di Honda Fortuna Motorindo, Taman Sidoarjo. Untuk informasi pembelian bisa ke nomor yang ada di deskripsi. Kalau kita lihat lebih detail di area kokpit Honda ADV 160 ABS ini, langsung ke bagian spionnya itu terlihat kokoh dan desainnya modern. Posisinya juga cukup tinggi. Visibilitasnya juga luas, jadi pas dipakai harian di perkotaan atau saat touring jarak jauh. Pandangan ke belakang tetap jelas tanpa banyak blind spot. Lanjut ke tuas rem, baik kanan maupun kiri ini menurut saya terasa solid dengan finishing yang rapi menggunakan warna hitam. Untuk tipe ABS seperti ini, responnya diklaim juga lebih presisi. Tuasnya bisa disesuaikan kenyamanannya, jadi pengendara dengan berbagai ukuran tangan tetap bisa merasa pas saat menarik rem. Hand grip di motor ini dibuat tebal dengan tekstur yang nyaman menurut saya, nggak terlalu keras, tapi juga nggak cepat bikin tangan pegal. Cocok banget buat riding jarak jauh karena gripnya stabil meski tangan agak berkeringat. Dan kalau kita perhatikan bagian bar end juga cukup fungsional. Selain menambah kesan gagah, bar end membantu mengurangi getaran di stang sehingga riding terasa lebih halus. Switch atau tombol di sisi kanan stang terlihat ringkas dan mudah dioperasikan. Ada tombol starter, tombol hazard, dan engine kill switch yang letaknya pas ya dengan jangkauan jempol. Sementara di sisi kiri tombolnya lebih lengkap, mulai dari lampu jauh, dekat, sein, sampai ada tombol klakson. Menurut saya semua punya klik yang tegas ketika dipencet. Kita lihat riser stang yang membuat posisi berkendara terasa lebih natural. Riser ini membantu pengendara duduk dengan postur lebih tegak, jadi nyaman untuk perjalanan panjang maupun penggunaan harian. Secara keseluruhan, detail kecil di area stang ini memang kelihatan simpel, tapi justru bikin pengalaman berkendara jadi lebih premium. Dari spion sampai riser, semuanya dirancang untuk mendukung kenyamanan dan keamanan pengendara. Ini khas motor adventure premium yang siap dipakai di berbagai kondisi. Kalau kita lihat di bagian depan, leg seal Honda ADV 160 ini tampil tegas dengan garis desain khas motor adventure. Selain menambah kesan gagah, leg seal ini juga berfungsi melindungi kaki dari cipratan air atau debu atau benda apapun ketika melintas di berbagai medan. Lanjut ke sistem keyless. Honda membekali ADV 160 ini dengan smart key system, jadi pengendara nggak perlu lagi ribet colok kunci, cukup bawa remote di saku. Motor ini bisa dinyalakan dengan mudah lewat knop pengendali. Fitur ini bukan cuma praktis, tapi juga meningkatkan keamanan lebih dibanding dengan kunci konvensional. Mekanisme knop atau pengendali kunci ini terasa solid menurut saya dengan putaran yang halus. Dari posisi off, on, kemudian seat sampai full. Praktis banget karena dalam satu putaran kita bisa akses jok maupun tangki. Ngomongin tangki, kapasitasnya 8,1 liter, cukup besar menurut saya untuk ukuran skutik adventure. Jadi pengendara bisa menempuh perjalanan jauh tanpa sering mampir ke SPBU. Posisi tangki ada di tengah dek, membuat distribusi bobot ini lebih seimbang ya, sekaligus memberi ruang bagasi luas di bawah jok. Jadi kombinasi leg seal yang fungsional, sistem keyless yang modern, mekanisme kunci yang praktis, dan tangki besar membuat ADV 160 ini nggak cuma stylish ya, tapi juga benar-benar siap dipakai untuk perjalanan jauh maupun kebutuhan harian. Sekarang kita masuk ke area yang jadi pusat kontrol pengendara, yaitu dashboard. Di Honda ADV 160 ABS 2025 ini sudah dibekali panel instrumen full digital yang tampil modern dengan layout yang sangat rapi menurut saya. Informasi yang ditampilkan cukup lengkap ya, mulai dari speedometer besar di tengah, tachometer digital, odometer, tripmeter, hingga indikator bahan bakar dan jam digital. Bahkan ada indikator konsumsi bahan bakar real time ya, dan rata-rata. Jadi pengendara bisa memantau efisiensi reading secara langsung. Tampilan layarnya juga jelas dibaca, baik siang maupun malam. Menurut saya ini berkat backlight yang terang dan kontras tinggi ya. Ini penting banget buat motor adventure karena sering dipakai di kondisi pencahayaan yang berubah-ubah. Kalau kita lihat tombol dashboardnya, letaknya ada di dekat panel instrumen dan mudah dijangkau tanpa harus melepas tangan dari stang. Tombol ini dipakai untuk mengatur informasi di layar seperti mengganti tripmeter atau reset data konsumsi BBM. Teksturnya menurut saya terasa solid dengan klik yang tegas, jadi pengendara nggak perlu ragu ketika mengoperasikan sambil reading. Sekarang ke bagian windshield. Honda ADV 160 ini menggunakan windshield dengan desain besar yang bisa diatur ketinggiannya secara manual. Mekanismenya praktis, cukup tarik dan geser untuk menyesuaikan posisi sesuai kebutuhan. Windshield ini sangat membantu mengurangi terpaan angin langsung ke dada dan kepala ya, terutama ketika riding di kecepatan tinggi. Hasilnya pengalaman berkendara ini pasti lebih nyaman dan minim fatigue atau kelelahan yang berlebih. Secara keseluruhan kombinasi dashboard digital yang informatif, tombol yang user friendly, dan windshield yang fungsional ini membuat motor area depan ini benar-benar dirancang untuk kenyamanan dan kepraktisan pengendara. Detail kecil tapi efeknya besar untuk pengalaman berkendara sehari-hari maupun touring jarak jauh. Kalau kita lihat dari bagian depan, Honda ADV 160 ini punya tampilan yang benar-benar menggambarkan karakter adventure modern. Desain bodi depannya terlihat tajam dengan lekukan agresif, memberi kesan futuristik sekaligus tangguh. Warna top matte white atau putih matte-nya ini membuatnya terlihat premium ya, apalagi dipadukan dengan detail hitam doff dan aksen sporty yang khas motor petualang. Sekarang kita fokus ke headlamp. ADV 160 ini sudah dilengkapi sistem pencahayaan full LED.
Desain lampunya terinspirasi motor Avenger besar dengan bentuk sipit yang tajam memberi ekspresi garang ketika dilihat dari depan. Lampu utamanya terang dengan sorot cahaya yang lebar, sangat membantu saat riding di malam hari maupun jalanan minim penerangan. Ditambah lagi ada LED Daytime Running Light atau DRL yang membuat motor ini lebih mudah dikenali di siang hari, sekaligus mempertegas aura modernnya. Menariknya lampu sen depan itu juga LED ya, dengan desain ramping dan posisi strategis khas motor Avenger sehingga tetap terlihat jelas meskipun bodinya berotot. Ini menunjukkan perhatian Honda bukan hanya pada gaya tapi juga aspek keamanan. Kalau diperhatikan lebih detail, bodi depan motor ini punya kontur aerodinamis dengan garis-garis tegas. Selain membuat tampilannya gagah, desain seperti ini juga membantu mengarahkan aliran udara sehingga stabilitas motor tetap terjaga saat melaju di kecepatan tinggi. Bagian panel depan juga dibuat agak menjorok keluar, memberi kesan 3 dimensi yang kuat, sekaligus melindungi komponen di baliknya. Honda benar-benar berhasil memadukan fungsi dan estetika pada bagian depan Honda DV 160 ini. Headlamp LED yang tajam dan terang dipadukan dengan desain bodi depan yang maskulin, membuat motor ini terlihat seperti motor adventure premium kelas atas, meskipun sebenarnya masih di segmen skutik 160cc. Secara keseluruhan, bagian depan ADV 160 ini bukan hanya soal gaya, tapi juga tentang visibilitas, keamanan, dan karakter kuat yang bikin motor ini stand out di jalanan. Jadi setiap kali motor ini melintas rasanya sulit ya untuk tidak menoleh atau memperhatikan desainnya. Lampu sen Honda DV 160 2025 ini sudah full LED dengan desain ramping dan posisi strategis. Nggak cuma stylish ya, tapi juga sangat terlihat jelas di siang maupun malam hari. Ini bikin riding lebih aman sekaligus makin modern. Sekarang kita bahas kaki depan dari Honda DV 160 ABS 2025 ini. Motor ini mempunyai desain dan fitur khas motor Avenger modern, mulai dari spek bor bentuknya tinggi dan sporty, mirip motor dual purpose. Desain ini bukan hanya mempertegas kesan adventure, tapi juga cukup efektif menahan cipratan air dan lumpur pastinya, terutama saat melintas di medan basah atau jalan tidak rata. Lanjut ke suspensi, ADV 160 ini dibekali teleskopik di depan dengan travel yang cukup panjang. Karakternya dibuat balance, jadi tetap empuk untuk jalanan perkotaan, tapi juga stabil ketika dipacu lebih kencang atau melewati jalan bergelombang. Suspensi ini memberi rasa percaya diri pastinya lebih kuat untuk pengendara, terutama yang suka eksplorasi. Kalau kita lihat velgnya, DV160 ini menggunakan model palang Y berukuran 14 inci di depan. Desainnya menurut saya ringan tapi tetap kuat, dan finishing metronnya memberi kesan premium sekaligus sporty. Untuk ban, motor ini memakai profil dual purpose dengan ukuran 110/80 ring 14 di depan. Ban ini diklaim juga memberikan grip optimal di aspal perkotaan, tetapi tetap mumpuni ketika melewati jalan berpasir atau berbatu ringan. Kombinasi ini bikin ADV160 benar-benar versatile untuk berbagai kondisi jalan. Kita lihat bagian rem, ADV160 tipe ABS ini sudah dibekali cakram wavy disc di depan, yang bukan hanya tampil keren tapi juga membantu pendinginan lebih baik. Dengan teknologi ABS, pengereman jadi lebih aman dan minim risiko ketika roda terkunci, terutama saat pengereman mendadak di jalan licin. Jadi kombinasi spek bor adventure, suspensi empuk, velg kokoh, dan ban dual purpose, serta sistem rem ABS membuat kaki depan ADV160 ini benar-benar siap menghadapi berbagai tantangan, baik di kota maupun medan semi off-road. Kalau kita lihat ke bagian bawah, Honda DV160 ABS 2025 ini memiliki desain bodi bawah yang tegas dengan lekukan khas motor adventure. Cover di area ini bukan cuma bikin tampilan gagah, tapi juga berfungsi melindungi komponen dari cipratan air, debu, hingga batu kecil saat riding di jalanan yang kurang mulus. Lanjut ke foot floor. Dek tengahnya ini cukup tinggi karena posisi tangki bahan bakar ada di bagian ini. Kesan adventure makin kuat karena posisi ini memberi ground clearance lebih baik ya, sekaligus menambah rasa percaya diri saat melibas jalanan bergelombang. Meski bukan dek rata seperti skutik harian, tapi ADV ini tetap nyaman dipakai, apalagi dengan ruang kaki yang legah sampai ke depan. Sementara itu, footrest untuk pembonceng dibuat kokoh dengan model lipat. Finishingnya rapi ya, bukan mudah dibuka dan terasa solid saat diinjak. Penempatan footrestnya ini juga ergonomis, jadi posisi duduk penumpang tetap nyaman meski perjalanan jauh. Secara keseluruhan, bodi bawah, footfall, dan footrest pada ADV160 ini jelas dirancang untuk fungsionalitas ya, sekaligus gaya. Dari proteksi, kenyamanan, sampai detail kecil untuk pembonceng, semuanya itu mendukung karakter motor adventure premium di kelas 160cc. Kalau kita lihat dari samping, bodi tengah Honda DV160 warna putih matte ini benar-benar menjadi identitas khas motor adventure ya, memiliki garis desain tegas, berlapis-lapis, dan memberi kesan kokoh, seolah motor ini tuh siap diajak keluar dari rutinitas perkotaan. Finishing putih matte-nya ini dipadukan dengan detail hitam doff dan brown, itu membuat tampilannya semakin premium, nggak gampang terlihat kotor, sekaligus mempertegas aura tangguhnya. Di bagian tengah inilah juga terdapat cover tangki dengan posisi yang strategis. Penempatan tangki di area tengah ini menurut saya memberi distribusi bobot lebih seimbang. Sementara jok yang menyatu mulus dengan bodi, bikin posisi duduk itu terasa natural ya, dan nyaman untuk perjalanan jauh. Bodi tengah DV160 ini bukan hanya soal gaya tapi juga fungsionalitas. Kontur samping membantu aerodinamika, proteksi ke kaki terasa lebih baik, dan desain panel yang rapi ini memberikan kesan motor adventure kelas atas. Jadi meski kapasitas mesinnya 160cc, dari bodi tengah saja motor ini sudah terlihat berkarakter besar, premium, dan siap diajak menjelajah.
Kalau kita geser ke bagian samping belakang, desain bodi Honda ADV160 ini terlihat padat dengan garis tegas yang memberi kesan adventure modern. Dari sudut ini, motor terasa lebih berotot sekaligus mempertahankan nuansa premium lewat kombinasi warna putih matte dan aksen hitam doff. Sadelnya cukup lebar dengan busa tebal, dibuat bertingkat antara pengendara dan pembonceng. Posisi ini bikin ekonominya nyaman ya, pastinya, baik untuk harian maupun touring jarak jauh. Material joknya punya tekstur anti-slip, jadi tetap aman meski dipakai di kondisi hujan. Lanjut ke bagian behel belakang. Tampil kokoh dengan desain sporty, behel ini bukan hanya berfungsi sebagai pegangan pembonceng, tapi juga siap jadi dudukan tambahan untuk bracket box atau rak touring. Jadi dari bodi belakang hingga jok dan behel, ADV160 ini benar-benar memadukan kenyamanan, gaya, dan fungsi yang mendukung karakter motor adventure premium. Kemudian kalau kita lihat dari belakang, Honda ADV160 ini menampilkan desain yang modern sekaligus fungsional. Stop lampnya sudah full LED dengan bentuk tajam dan futuristik, mirip gaya motor adventure premium. Pencahayaannya terang menurut saya, responsif dan mudah terlihat pengendara di belakang. Jadi aspek keamanan juga lebih terjamin. Lampu sen belakang ini dipisahkan dari stop lamp dengan posisi yang cukup menonjol ke samping. Desain ramping dan juga sudah LED, sehingga tetap stylish sekaligus meningkatkan visibilitas baik siang maupun malam. Lanjut ke spekbor belakang. Bentuknya cukup panjang dan kokoh. Spekbor ini dirancang bukan hanya untuk tampilan sporty sepertinya, tapi juga berfungsi maksimal menahan cipratan air dan lumpur, bahkan setelah dipakai melewati jalan basah. Secara keseluruhan, kombinasi stop lamp LED yang futuristik, sein ramping yang fungsional, dan spekbor belakang yang tangguh menjadikan ADV160 ini tampil modern, aman, dan tetap praktis untuk kebutuhan sehari-hari maupun perjalanan jauh. Honda ADV160 ABS 2025 hadir dengan beberapa pilihan warna ya, bisa dilihat seperti ini. Tapi menurut saya warna yang berani dan stylish, salah satunya ya paling ikonik adalah warna matte putih ini ya, atau top matte white. Warna ini memberikan kesan clean, modern, tapi tetap tangguh, cocok banget buat karakter adventure urban. Finishing matte-nya membuat tampilannya lebih premium dan nggak gampang terlihat kusam. Dipadukan dengan detail hitam doff di area mesin dan silver, kemudian matte brown di velg dan warna gold di suspensi. Jadi membuat motor ini terlihat solid dan berkelas premium ya. Buat yang cari perpaduan antara sporty, elegan, dan siap diajak jalan jauh, menurut saya ini bisa menjadi salah satu pilihan. Footstep pada Honda ADV160 ini dirancang kokoh dan ergonomis. Untuk pengendara, pijakan kaki ini terasa stabil dengan ruang yang lega ya menurut saya di dek tengah. Sementara untuk pembonceng, footstep model lipatnya berbahan solid, menurut saya memberi kenyamanan ekstra dan posisi duduk yang natural. Desainnya simpel tapi fungsional, mendukung karakter ADV sebagai skutik adventure premium. Kalau kita lihat ke area belakang, bagian bawah, Honda ADV160 2025 ini dibekali spekbor kolong model gantung yang sporty. Desainnya minimalis ya, tapi fungsional. Jadi efektif menahan cipratan air dan pasir atau benda lainnya agar tidak mengenai engine. Untuk suspensi belakang, motor ini menggunakan model ganda dengan tabung atau subtank. Setup ini diklaim memberikan karakter lebih stabil saat membawa beban atau melintas di jalanan bergelombang, sekaligus menambah kesan premium khas motor adventure. Lanjut ke sistem pengeriman, roda belakang sudah menggunakan rem cakram dengan teknologi ABS. Performa remnya pastinya responsif ya, dan ABS membantu mencegah roda terkunci saat pengeriman mendadak di permukaan licin. Pada roda belakang, ADV160 ini menggunakan velg palang Y Sporty berukuran 13 inci, jadi lebih kecil 1 inci dari velg depan. Dengan finishing matte brown atau emas matte ya, nggak tahu warna apa ini lebih tepatnya. Jadi terlihat solid dan premium, dipadukan dengan ban dual purpose berprofil lebar yaitu 130/70. Jadi motor ini nggak hanya tampil gagah ya, tapi juga diklaim punya grip kuat di aspal maupun di jalan semi off-road. Sehingga kombinasi spek berkolom yang rapi, suspensi tabung yang nyaman, rem cakram ABS, velg sporty, dan ban dual purpose ini menjadikan motor ini memiliki kaki-kaki belakang benar-benar siap dipakai di berbagai kondisi. Honda ADV160 ABS 2025, motor ini dibekali engine 160cc ESP Plus berteknologi 4 katup berpendingin cairan. Tenaganya diklaim sekitar 16 PS dengan torsi punca 14,7 Nm. Cukup bertenaga ya menurut saya untuk sebuah skutik adventure. Karakter mesinnya diklaim halus, responsif, dan tetap efisien berkat teknologi ESP Plus yang membantu mengurangi gesekan sekaligus meningkatkan efisiensi bahan bakar. Desain mesinnya terlihat rapi dan modern dengan finishing hitam doff yang menyatu dengan konsep bodi warna top matte white atau putih matte ini. Komponen mesin terlihat kompak, mudah dipelihara, dan tetap memiliki detail fungsional seperti sistem pendingin cairan yang menjaga suhu optimal di perjalanan jauh. Lanjut ke knalpot, desainnya sporty dengan sentuhan cover pelindung silver yang memberi aksen kontras. Posisinya dibuat lebih tinggi, khas motor adventure, sehingga lebih aman ketika melewati genangan atau jalanan basah. Suara knalpotnya halus ya, refin, tapi tetap punya karakter tegas yang menambah kesan premium, dan secara bentuk itu cukup gemuk. Secara keseluruhan, kombinasi mesin ESP Plus yang bertenaga sekaligus efisien, plus knalpot bergaya adventure yang stylish, membuat motor ADV160 ini terasa siap dipakai harian ya, maupun touring jarak jauh. Itu dia review Honda ADV160 ABS 2025 warna taupe matte white atau putih matte. Bagaimana menurut kalian? Tulis di komentar, jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu di video selanjutnya. Salam sukses luar biasa untuk semuanya.